perwakilan dari kelompok 3. Nah, saya dan teman-teman saya di sini akan membahas tentang DITII. DITII itu apa dan ada di mana saja? Apa sih latar belakang dari DITII? Nah, semuanya akan kami bahas. Tolong disimak ya. Jangan lupa ambil buku catatan dan alat tulis kalian. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Allah. Salah satu peristiwa disterasi bangsa adalah pemberontakan DITII. Sebelumnya, apa sih kepanjangan dari DI dan TII? DII itu sendiri adalah Darul Islam, sedangkan TII adalah Tentara Islam Indonesia. Peristiwa ini sangat besar dan terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Barat. Mengapa sampai terjadinya DITII? Di Tentara Islam Indonesia dilatar belakangi oleh tokoh yang bernama Sekar Madji Maridjan Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Negara Islam itu sudah berdiri pada tahun 1942 ketika beliau mendirikan pesantren Sufah di Malangbong, Garut. Lalu dilanjutkan dengan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia pada tahun 1948 dengan Kartosuwiryo sebagai imam negara Islam Indonesia dengan dasar negaranya Kanun Asasi. Kanun Asasi itu seperti yang ada di konstitusi dari negara Islam Indonesia tersebut. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui Tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tidak mau mengakui pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya penanggulangi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi Pagar Betis. Operasi terpadu Pagar Betis digelar di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan Darul Islam Kartosuwiryo. Berikut ini adalah contoh saksi hidup Pagar Betis. Dimaksud pagar betis itu cuma istilah. Sebenarnya pagar betis itu buat tenda. Cuma jaraknya paling jauh 5 meter. Tapi orangnya, masyarakat itu banyaknya masyarakat.
masyarakat ada yang 10, ada yang 15. Cuma tentara paling jaraknya ya cuma 1 sampai 50 meter lah. Sedikit kalau tentaranya itu. Cuma itu istilah pagar betih itu supaya orang yang dimaksudkan pagar betih itu tidak bisa keluar. Supaya rapat yang dimaksudnya. Makanya tidak ada orang yang bolos bisa keluar masuk kampung. Maksudnya. Itu berapa lama, Pak? Ya? Berapa lama? Lama juga. Kurang lebih lah sekitar 1 tahun kali ada. Lama juga. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan dan file daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan, terjadi kevakuman di wilayah ini, dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau ditni-kan segera mengambil alih. Saat pasukan kemudian kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun, terjadinya ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya, lalu mengangkatnya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan Darul Islam di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951 ia menyerah. Sekian penjelasan materi tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.